Wah, parah, parah. Belum 2 minggu udah mati total gini, guys. Ada-ada aja nih ya. Halo guys, ketemu lagi nih barengan saya Iksa. Dan di video kali ini ada kabar yang kurang mengenakan ya guys ya. Di unit Poco X3 Pro yang saya pegang ini tiba-tiba mati total guys. Dan ya rencananya mau saya bawa ke Mi Store tempat saya beli. Dan untungnya saya beli di Mi Store ya guys ya, nggak beli di flash sale lewat online kayak gitu. Dan ya saya bawa ke Mi Store supaya kita tahu ya guys apa solusi yang bisa dikasih sama pihak Xiaomi guys. Dan saya mau sedikit kasih lihat ya guys ya, bukti kalau smartphone itu benar-benar mati. Dan buat kalian yang mungkin penasaran sama kronologisnya, pastiin kalian tonton video ini sampai habis ya guys. Tuh sudah saya pencet dari tadi ya guys ya, ini nggak nyala-nyala. Dan sekarang saya coba colokin listrik ke port pengecasannya guys. Kita lihat ya, ini pakai charger bawaannya. Kita colok dulu guys. Agak susah ya pakai casing ini. Ya, kita colok. Kita lihat. Dan nggak ada respon sama sekali di smartphone-nya guys. Tuh. Dan hal ini udah saya coba berulang kali sebenarnya. Oke, buat buktiin saya coba colokin ke smartphone saya yang lain, ke Poco F1 ya guys ya. Kita lihat. Tuh, ada dayanya guys ya. Berarti smartphone Poco X3 Pro saya mati total. Pokoknya setelah ini saya mau coba bawa ke Mi Store ya guys ya, dan saya mau coba bikin vlognya. Pastiin kalian nonton video ini sampai habis ya, biar kita tahu solusi apa yang bisa dikasih sama official store-nya Xiaomi gitu guys. Oke, sampai ketemu nanti ya guys ya. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam mallnya ya, dan lagi menuju ke atas buat ke official store-nya Xiaomi. Mudah-mudahan nggak rame dan biar cepet aja prosesnya gitu ya. Dan ngomong-ngomong, ini hari Rabu jam 3 dan masih ramai guys. Nah, pada beli baju lebaran ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya rekam pakai Poco F3 ya. Jadi bisa sekalian nih buat review fitur dari kameranya Poco F3. Ini juga saya gunain fitur dual view-nya dari Poco F3 ya guys. Gimana hasilnya? Dan untuk hasil penangkapan suaranya gimana? Jelas nggak ini pakai masker kayak gini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak salah itu official store-nya tuh di lantai 3 guys. Ya, terakhir ya. Nah, itu dia Mi Store-nya. Jadi saya mau ke dalam dulu buat ngobrol sama staffnya guys ya, biar enak aja nanti juga saya ngejelasin kronologi dari mati totalnya Poco X3 Pro saya ini. Sampai ketemu lagi nanti ya guys ya. Oke, jadi tadi udah dapat jawaban dari pihak staff dari Mi Store Cilegon. Kalau kita mau servis harus ke bagian service centernya di Serang ya guys ya. Jadi untuk store yang di sini tuh untuk penggantian unit aja gitu. Jadi sekarang saya mau OTW ke Serang nih. Sementara tokonya tutup sekitar jam 5. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan masih keburu buat ambil surat penggantian unit guys. Ada-ada aja ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya guys. Oke guys, jadi saya mau ulangin aja ya guys, takutnya tadi di dalam nggak kedengeran. Jadi saya tadi udah ke official store-nya dan ngobrol sama staff dari Mi Store-nya. Kalau ternyata untuk service center-nya itu di beda area ya guys. Kalau ini saya lagi di Cilegon dan untuk service center-nya sendiri itu ada di Serang. Jadi sekarang saya harus ke Serang buat dicek apa bisa ganti unit. Jadi nanti untuk ganti unitnya tetap saya harus kesini lagi ke Cilegon, tapi untuk pengecekan unit yang rusaknya itu harus ke Serang. Jadi itu obrolan sementara dari
pihak staffnya official store di Mister Cilegon ya guys ya. Jadi sekarang saya harus OTW ke Serang, sedangkan tutupnya di Serang itu jam 5. Mudah-mudahan ini masih keburu ya. Sekarang jam 3. Ini ngomong-ngomong, saya dari tadi ngerekam pakai Poco F3 loh. Gimana guys? Kualitas kameranya bagus gak? Ya, tulis di kolom komentar ya. Dan ya, sampai ketemu lagi nanti kabar baik dari saya guys. Ya, jadi guys, sekarang saya udah sampai di Autores Xiaomi centernya ya guys ya, di Serang. Dan memakan waktu sekitar setengah jam dari Cilegon tadi ya, kurang lebih 40 menit lah. Dan kondisinya kebetulan sepi. Saya mau coba masuk buat ngecek unit yang saya pegang ini ya guys ya. Dan mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita dapetin dari service centernya ini guys. Oke, sekarang saya masuk dulu buat ngobrol sama mas yang di sana ya guys ya. Nah, saya hold dulu ya guys ya video vlognya, karena masih saya nyisain satu buah video lagi waktu saya sedikit interview mungkin ya sama teknisinya di service centernya tadi. Jadi saya sedikit mau jelasin aja kronologis kenapa Poco X3 Pro saya itu bisa mati total. Jadi gini guys, semalam itu jadi karena video ini bakalan tayang besok ya, besok itu hari Kamis, mungkin kalau nggak jam sahur atau mungkin sekitar jam 10 pagi ya guys ya. Jadi semalam itu berarti Selasa malam setengah 12 saya nge-record video untuk Poco F3 pakai Poco X3 Pro nya. Dan saya selesai itu buat pakai ngerekam Poco F3 itu di kisaran jam 1 malam ya guys, jam 1:04. Lalu kemudian saya itu tidur guys, kemudian ya bangun sahur seperti biasa, dan saya belum pegang juga smartphone Poco X3 Pro nya. Dan di jam setengah 9 pagi ketika saya mau pakai Poco X3 Pro nya, saya masih bisa tuh guys, masih lancar buat transfer file juga, dibuka ke laptop juga masih aman-aman aja, nggak ada sama sekali indikasi kalau si Poco X3 Pro di unit saya ini bakalan punya trouble kayak begini gitu ya. Dan sekitaran sampai jam 11 itu saya masih pakai dan masih enak aja buat digunain ya, masih lancar. Pokoknya sama sekali nggak ada mengindikasi kalau smartphone di unit yang saya pegang ini tuh punya masalah ya guys. Jadi udah gitu aja saya taruh di samping laptop gitu, di atas meja, dan saya tinggal tidur lagi guys. Sekitar jam setengah 2 ketika saya mau pakai lagi HP-nya nih guys ya, saya kira itu mungkin smartphone saya lowbat, karena saya lupa juga mungkin semalam ngecasnya atau belum gitu, maksudnya udah ngecas atau belum. Tapi pas saya coba colokin chargernya, ternyata nggak connect guys. Saya pikir oke lah, mungkin butuh usaha ekstra gitu guys. Jadi saya colokin, saya diamin sekitar setengah jam sampai sekitaran jam 2, dan itu benar-benar nggak ada respon sama sekali. Jadi indikator baterai listrik itu nggak muncul di layar smartphone-nya. Dan saya coba buat recovery, hard recovery mode itu ya guys ya, buat coba recovery mode-nya dari Poco X3 Pro itu ternyata juga nggak bisa guys. Jadi ya gitulah. Saya juga nggak ngerti nih guys, kenapa si Poco X3 Pro ini malah jadi begini gitu di tengah isu yang lagi mengeruap ya gitu guys. Jadi perbincangan banyak orang soal HP gacha itu. Jadi saya malah ngalamin sendiri guys. Dan ya, sekarang kita lanjutin untuk nonton video terakhir dari percakapan saya bersama teknisinya. Karena di video ini bisa jadi sedikit wawasan kalian ya soal pembelian smartphone Xiaomi di official store-nya kayak gitu, dan terkait garansi juga pastinya guys. Dan ya, kita nonton aja dulu video soal obrolan saya dengan teknisinya guys. Bentar mas. Oke, sekarang saya udah di depan Mas Abdul Aziz nih, selaku apa mas? Yang teknisinya gitu kan. Sekarang lagi dijelasin Poco X3 Pro saya ini kenapa, dan ya silakan mas dijelasin mas. Ini kan untuk unit Poco X3 Pro nya kan pembeliannya bulan 4 ya, ya tanggal betul. 22. Nah, untuk masuk di service centernya ini kan tanggal 5 sekarang ya. Oke. Nah, untuk harinya itu udah lewat dari masa 7 hari. Nah, untuk bapaknya kan tadi kan untuk mau pergantian unit ya. Nah, untuk pergantian unit itu di kita hanya 7 hari aja. 7 hari ya. Selama 7 hari. Nah, kalau lebih dari 7 hari itu bakalan kita repair Ganti mesin paling lah gitu ya. Ganti part. Ganti partnya gitu ya. Nah, untuk pergantian partnya ini kan
untuk Poco X3 Pro kan partnya kita kan lagi nggak ada di kita nih, lagi belum transit dari pusat. Paling kita cek dulu sih untuk unitnya ini terkena cairan atau enggak. Kalau misalkan nanti kita cek masih oke, kita bantu klaim garansi. Cuman kalau nanti fisiknya nggak oke, paling kena biaya pengecekannya aja 50.000 gitu ya. Oke. Tapi masih ada kemungkinan nggak sih buat kita ganti unit? Itu tadi ya, kalau selama 7 hari ke depan ini emang barang atau pengganti mesinnya itu nggak ada, baru bisa diganti unit gitu ya? Untuk pergantian unit lagi ada lagi. Kalau misalkan partnya itu nggak transit selama 7 hari ataupun 5 hari ke sini, itu bakalan diganti unit. Baru bisa ganti unit ya. Berarti masih bisa kemungkinan ganti unit ya, walaupun SOP-nya itu selama 7 hari pembelian itu udah nggak bisa ganti unit gitu ya. Kalau kerusakannya misal lewat dari 7 hari atau 8 hari gitu, itu nggak bisa ganti unit ya. Iya. Jadi masih ada pengecualiannya gitu ya. Iya, kalau masih ada kecualian selama dari partnya. Kalau misalkan 7 hari belum datang di sini, kita langsung pengajuan untuk pergantian unit. Nah, untuk pergantian unitnya itu nanti kan untuk unit yang rusak ini kita kirim ke pusatnya nih. Nah, nanti dari pusatnya itu handphone barunya langsung kita kirim ke rumah usernya. Oh gitu. Berarti ini 7 hari disimpan di sini ya? Iya. HP-nya ya? Kalau misalkan partnya datang, langsung kita ganti di sini. Gitu ya. Kita repair. Cuman kalau partnya nanti nggak transit, kita bakalan konfirmasi dulu ke bapaknya, bakalan ada pergantian unit. Oh gitu ya, jadi nggak langsung diganti ya, berarti ada konfirmasi ulang ya ke saya. Oke, siap. Nah, untuk pergantian unit itu paling nanti akan dipersetujuin apakah bakalan di-upgrade ke atasnya ataupun bakal diganti dengan yang sama gitu. Di-upgrade ke atas itu gimana maksudnya? Mau ganti kayak misalnya smartphone lain atau produk lain gitu ya? Oke. Gitu. Oke, siap. Berarti ini smartphone-nya ditinggal di sini selama 7 hari. Pokoknya 7 hari itu barang untuk benerin itu kalau nggak datang itu udah otomatis kita dapat unit baru gitu ya. Iya. Cuman kalau nanti partnya datang, paling kita repair di sini. Oke. Tapi kemungkinan ada nggak sih ini partnya? Iya sih, kemungkinan kita lagi nggak ada di sini soalnya kita kan masih baru ya. Nah, partnya juga belum transit sih sekarang di sini. Masih di Cina lah ibaratnya. Iya. Oke, saya tuh khawatirnya ini kan smartphone ini sama ya sama Poco X3 NFC ya. Saya takutnya ini jadi kanibalan dari Poco X3 NFC nih. Saya khawatirnya gitu. Saya nggak mau soalnya kayak gitu kan, soalnya udah beda mesin. Coba saya cek dulu ya part-partnya. Oke. Jadi guys gitu ya, ini penjelasan dari teknisinya. Kalau kalian misalkan selama 7 hari atau kurang dari 7 hari HP kalian baru beli dari Mister terus mati total kayak gitu, kalian masih bisa klaim garansi ganti unit ya guys, atau ganti baru HP-nya langsung ini. Cuman syaratnya tetap harus minta persetujuan dari teknisinya guys, Mas ya? Iya. Dari teknisinya. Tapi kalau misalnya lewat dari 7 hari kamu rusak itu smartphone-nya, nggak bisa langsung ganti unit. Jadi dicek dulu kalau emang bisa di repair dan emang kebetulan mesinnya itu ada atau partnya ada buat ganti yang rusak, itu bisa nggak bisa diganti unitnya. Tapi kalau emang nggak ada baru bisa diganti unitnya. Jadi ini juga punya saya masih ada kemungkinan diganti unitnya kayak gitu. Jadi ya gini ya, ini pengalaman saya pertama juga nih. Kalau HP mati untuk Xiaomi gitu ya, dan emang benar-benar kaget juga sih, ini nggak diapa-apain. Itu saya yakin kalau mau dicek juga sekarang saya berani jamin sih nggak ada namanya kena air, jatuh juga enggak. Soalnya posisi mati di atas meja gitu. Terakhir mati kapan tuh? Barusan tadi. Oh, barusan tadi. Tadi jam 10:30 lah. Pokoknya saya tinggal tidur terus saya mau ambil HP-nya itu jam 1:30 tuh mau saya lihat gitu kan. Mati, nggak bisa nyala lagi. Dan untungnya saya file terakhir udah saya transfer ke laptop itu. Jadi paling nih selama perbaikan resikonya datanya hilang paling. Ya nggak apa-apa sih, itu kan masih baru kan, buat review juga. Jadi gitu ya guys ya, nanti kita lanjutin lagi di studio ya. Nah, gimana guys, setelah nonton video percakapan saya sama teknisinya tadi, apakah ada hal-hal yang mungkin jadi wawasan baru buat kalian ya guys? Semoga aja. Dan ya, pasti kalian nih bertanya-tanya guys ya, terus nasib Poco X3 Pro nya gimana, karena di video vlog yang terakhir juga belum ada kejelasan. Jadi saya mau ceritain di sini guys, karena tadi itu selesai di kisaran jam 5:30, sementara tokonya itu tutup harusnya jam 5 guys ya. Jadi jam 5:30, dan emasnya itu si Mas Abdul Aziz tuh nggak bisa, atau ya emang juga mau buka ya guys ya, jadi saya nggak paksa juga buat ngelakuin video wawancara lagi soal smartphone Poco X3 Pro nya. Jadi saya putusin buat pulang.
Dan alhamdulillah guys ya, smartphone saya sembuh guys. Oke, ini dia smartphone Poco X3 Pro-nya dan ya bisa nyala guys. Mau tahu apa yang dibilang sama teknisi sama Poco X3 Pro yang saya pegang ini? Teknisnya bilang, Mas Abdul Aziz tentunya, kalau Poco X3 Pro di unit saya ini bilangnya itu trouble-nya ada di masalah baterainya. Kalau dari bahasanya Mas Abdul Aziz itu baterainya drop. Saya nggak paham maksudnya baterainya drop tuh gimana ya guys ya. Cuman yang saya tahu, karena saya biasa di Poco F1 itu sebelum update di MIUI 12 itu biasanya kayak gitu guys. Jadi ketika kita dalam kondisi standby begini guys, waktu kita nyalain ke menu lock screen begini tuh suka susah. Tapi biasanya kalau dicolok dipancing dengan pakai port pengecasan gitu dia masih mau guys, masih respon. Jadi waktu kita pakai nyalain kayak gini dia bakalan hidup lagi. Tapi di Poco X3 Pro yang saya pegang ini enggak, sama sekali nggak ada respon guys, sama sekali nggak ada respon. Dan ya sebagai orang yang awam ya guys, pastinya ngira smartphone ini tuh mati total. Dan emang sebenarnya mati total gitu guys. Lalu kemudian langkah yang diambil sama Mas Abdul Aziz itu adalah istilahnya memformat ya guys ya dari softwarenya si Poco X3 Pro-nya ini, atau bahasa gaulnya di flash ulang ya guys ya. Dan sebenarnya ini 2 kali percobaan ya guys ya. Di percobaan pertama itu ini gagal dan hampir putus asa juga ya guys ya, karena ya kalian dengar sendiri di video yang sebelumnya tadi, di video terakhir soal wawancara saya sama Mas Abdul Aziz, kalau si Poco X3 Pro ini bisa jadi part untuk penggantinya itu pakai Poco X3 NFC ya. Sedangkan ini adalah Poco X3 Pro ya guys, yang udah jelas chipsetnya itu beda. Jadi bahaya banget kan kalau sampai diganti part dari unit yang saya pegang ini. Makanya saya udah khawatir banget lah intinya kayak gitu guys. Jadi alhamdulillah cuman softwarenya aja untuk masalah di Poco X3 Pro ini total 2 kali flash software dari Poco X3 Pro-nya ini. Dan saya juga belum bisa bilang kalau ini fix ya guys ya, artinya sudah benar-benar sembuh dari penyakitnya hari ini, karena ya kita harus coba dulu guys ya, minimal seminggu ke depan. Yang harusnya video review soal Poco X3 Pro ini tayang lusa atau 2 hari lagi guys, jadi ketunda semingguan lagi guys. Nggak apa-apa ya guys. Karena saya mesti bener-bener cobain lagi, cobain ulang soal Poco X3 Pro nya ini. Takutnya setelah seminggu dari service centernya tadi masih nemuin kendala mati totalnya kayak gitu guys. Gimana nih guys, menurut kalian apakah masalah yang saya bahas kali ini tuh beneran bisa disebut mati total atau enggak ya guys ya? Tapi kalau dari ilmu yang saya tahu, saya rasa ini cocok sih buat dibilang mati total, walaupun ya bisa hidup lagi. Cuman lagi-lagi ya guys, saya kasih tahu ke kalian nih, yang namanya cacat produk itu nggak cuman soal hardware aja guys. Jadi masalah yang kayak begini juga, artinya software begini, padahal HP-nya juga baru dibeli sekitaran 2 minggu guys, tapi udah bisa ketemu masalah begini tuh harusnya jadi aware dari si Xiaomi-nya ya guys, dari pihak Xiaomi-nya. Jadi ya saya bilang ini unit yang saya pegang ini bisa dibilang ya cacat produk kayak gitu guys. Walaupun nggak ditemuin masalah dari hardware-nya, tapi ya mungkin di software-nya. Tapi ya ini tadi guys, saya juga belum bisa mastiin karena ya harus saya coba dulu seminggu lagi gitu. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu aja ya guys ya soal video Poco X3 Pro-nya. Sekali lagi kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau ada masukan atau mungkin saran segala macam di video ini guys, nggak usah ragu-ragu, kalian tinggalkan aja semua itu di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, gitu aja guys, like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian nggak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hati-hati ya kalau beli smartphone ini.